Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Renisa, NIM 22002174 dari sesi 06. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nomor halaman dan juga daftar isi pada sebuah dokumen. Baik, sebelum itu saya akan memperlihatkan dulu. Jadi, ini adalah sebuah dokumen yang akan kita beri nomor halaman. Ini belum dikasih nomor halaman ya. Ini akan kita kasih nomor halaman serta daftar isi dari dokumen ini. Oke, baik. Yang pertama, langkah kita yang pertama yaitu membuat nomor halaman. Sebelum kita membuat daftar isi, kita harus membuat nomor halaman terlebih dahulu. Nah, kemarin kita telah membuat heading ataupun my links uh, pada dokumen ini. Jadi kita tinggal melanjutkan. Maaf, kemarin kita telah membuat uh, stylus stylus pada dokumen ini. Jadi kita tinggal melanjutkan yang stylus yang kemarin. Bagaimana caranya kita bisa membuat daftar isi dan juga nomor halaman dan juga daftar isi pada dokumen ini. Baik, yang pertama kita langsung saja ini kita tekan dua kali, boleh di atas ataupun di bawah pada kata pengantar ini. Ini adalah footer. Footer itu di bawah dan header itu di atas. Nah, kita eh, langkah yang pertama kita tekan dulu. Ini kan sama nih footer dan headernya. Kita bedakan dulu antara footer dan headernya. Ini kita masuk kepada bab satu. Ini kita enter ke bawah. Oke, ini tidak mau ya. Jadi langkah kita langsung saja kita ketik layout. Setelah kita ketik layout, kita tekan layout, kita tekan breaks. Setelah kita tekan breaks, kita tekan next page. Maka dia akan berbeda headernya. Ini header satu, ini header 2. Nah, pada halaman selanjutnya, itu halaman ini, melalui ini nomor halamannya itu terletak pada posisi atas atau footer. Jadi caranya bagaimana? Kita bedakan session ini dengan yang di atas. Caranya kita letakkan cursor di melalui, lalu kita ketik layout, breaks, lalu next page. Maka dia akan berbeda antara ini dan juga ini. Begitupun selanjutnya pada bab 2 juga sama, kita tekan di sini, letakkan kursor di sini, layout, breaks, lalu next page. Maka dia akan berbeda sessionnya. Ini session 3, ini session 4. Selanjutnya yang di bawah dengan ini masuk kepada session berikutnya. Kita cek apakah benar. Oke, sudah berubah. Lalu kita ke halaman yang berikutnya. Ini hanya kita gunakan untuk ini yang judul besar, apa namanya, pembatasnya itu judul besar ya. Next page. Lalu yang bagian penelitian ini masuk kepada
session selanjutnya. Sudah berbeda session. Lalu selanjutnya itu pada bagian bab yang selanjutnya. Nih, bab 4. Lalu kita tekan layout, next, breaks, lalu next page. Nah, halaman selanjutnya juga sama, breaks, next page. Ini kan akan berjarak nih. Kita tekan backspace supaya dia tidak berjarak. Karena ini sambungan dari yang di atas, bukan paragraf baru ataupun uh, kalimat yang baru. Lanjut, selanjutnya itu pada bagian bab yang terakhir, kalau nggak salah, bab 5, penutup. Ini juga sama, breaks, next page. Oke, next page. Dia akan di sini, lalu ini, break, next page. Ini juga sama, breaks, next page. Maka dia akan semuanya otomatis berubah. Oke, selanjutnya bagaimana caranya lagi? Selanjutnya kita kasih nomor halaman. Kita kasih nomor halaman lagi. Caranya yang pertama kita tekan kursor di sini. Pada halaman ini itu di halaman 1 itu kita tidak menggunakan nomor halaman. Jadi kita tekan different first page. Kita betulkan. Yes. Nah, jadi kita mulai dari sini. Bagaimana caranya kita memberikan nomor halaman di sini? Caranya page number, kita tekan button, lalu kita tekan di bawah. Dia akan otomatis ini, maaf. Caranya mengubah ini tekan page, lalu format, lalu kita tekan I1. Continue first session. Oke, ini akan otomatis I2, I3, 4, I5. Lalu halaman selanjutnya pada bab 1 ini, itu kan sessionnya beda. Ini session 1, ini session 2. Bagaimana supaya dia tidak, ini kan udah ada halamannya nih. Caranya kita hilangkan same as previous. Bagaimana caranya? Kita tekan yang ini. Link to previous. Kita tekan yang footer juga sama, kita hilangkan. Begitupun yang ini, tekan ini. Oke, jadi dia udah hilang ya. Nah, langkah selanjutnya pada halaman bab 1 ini itu menggunakan, tunggu, ini nanti akan berbeda ya. Jadi caranya bagaimana supaya bab 1 pendahuluan ini itu gabung pada penulisan daftar pustaka, daftar isinya. Caranya tekan Shift Enter. Oke. Selanjutnya halaman ini kita tekan 2 kali, lalu kita tekan next page number, format, lalu kita tekan continue from previous section. Ini kan angka 6 nih. Kita kan mulainya dari angka 1, jadi kita tinggal tekan yang start at 1, oke. Nah, ini akan otomatis sama kan? Bagaimana dengan di sini? Di sini juga seperti itu. Stop, format, continue. Oke. Oke, dia akan langsung nomor 2. Tanpa kita rubah nomor 2, dia akan langsung nomor 2. Ini kita hapus saja. 3. Oke, di sini bagaimana? Di sini kan sama jadinya. Oke, kita hapus dulu ininya. Link previous yang ini. Lalu kita hapus ini. Nah, ini juga sama. Kita hapus ini. Nah, lalu kita tekan ini. Kita tekan ini. Button di tengah.
format, continue, start. Dan nomor 4 kan? Ini kan tadi nomor 3 kan? Ini 3, ini 4, ini seharusnya 5 kan? Kita tekan, letakkan cursor, lalu kita format. Oke, dia akan otomatis, maaf, kita lupa tadi tekan topnya ya. Topnya dulu, baru ini, baru itu. Oke, dia akan otomatis 5, 6, 7. Nah, di sini sama lagi kita hapus. Setelah kita hapus, baru kita hapus yang ini. Begitupun yang di bawah juga sama. Oke, ini nomor halamannya di bawah, di button. Formatnya itu continuous. 8. Di sini juga sama. eh, di atas, tapi ya di sini formatnya continue for text. Oke, ini akan otomatis. Ini nomor 7 tadi kan? Lah, kok ini nggak ada halamannya? Ah, maaf. Oh iya, maaf. Ini tadi, oh ini session 5. Oh iya, ini session 5. Ini letaknya di atas ya. Oke, top. Lanjut, format, continue, oke. 4, 5, 6, 7. Di sini lanjut 8, 9. Oke, ini udah benar. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini seharusnya 16. Kita hapus, lalu kita hilangkan footer dan headernya. Setelah itu kita lanjut memberikan numbernya. Ini tunggu, ada yang terlupa tadi. Kita harus hilangkan yang di bawahnya dulu sebelum kita ngasih nomor halaman biar kita tidak kerja 2 kali. Lanjut, kita tekan di sini, button. Ini kan halamannya 46 nih, jadi kita ganti menjadi continue process section like. Di sini juga sama, top, format, and continue. Oke, itu pun selanjutnya sama dia halamannya. Kita tidak perlu memberikan halaman satu persatu. Oke, halaman penutup kita hapus. Yang header foldernya, lalu page number. Ini letaknya di bawah ya. Lalu continue from previous section. Ini tadi betul nggak halamannya? Ini kok nggak ada halaman? Eh, buset. Ini ada ya halamannya ya. Sini ada juga. Di sini tadi yang lupa. Button, habis itu di sini. Maaf. Bukan button, tapi top ya. Karena dia di atas ya. Oke, ini udah otomatis kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 16, ini 17. Eh, Topnya di sini. Ini 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 24 ya. Ini di button. Hmm. Ini 24. Halaman di bawahnya itu halaman 25 ya. Kita tekannya top karena dia di atas.
continue. Oke, 25, ini 26 seharusnya. Kita hilangkan header dan end headernya. Lalu, ini kita hapus dulu. Ini letaknya di button ya, di bawah ya. Dan juga formatnya continue. Oke, ini semua sudah halamannya. Jadi selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah eh, membuat daftar isinya. Oke, daftar isi. Kita tekan Enter 1. Kita tekan My Reference, maaf. Habis itu kita tekan Table of Contents. Lalu kita pilih yang Automatic Table nomor 2. Ini bisa disetting juga ya. Misalnya heading yang digunakan lebih dari 3, ataupun sampai eh, 5, ataupun cuma 3, cuma 1, cuma 2. Itu bisa menggunakan yang ini ya. Kita tekan, nanti dia akan seperti ini. Tunggu. Ada yang lupa kita edit tadi. Seharusnya yang ini, atas ini, itu kita ganti menjadi Shift Enter. Bukan Enter ya. Kalau kita tekan Enter, nanti dia berbeda dengan babnya. Nah, ini juga sama. Kita tekan ini, Shift Enter. Bab 3-nya, lalu bab 4-nya juga sama. Nih, bab 4, yang di sininya ya. Lalu kita tekan Shift Enter. Begitupun pada halaman yang terakhir ini, bab terakhir ini, penutup. Kita tekan ini, Shift Enter. Oke, kita kembali kepada daftar isi. Daftar isi. Oke, daftar isi. Kita tekan di sini tadi kan, lalu tabel, insert content and position, beginning document, edit property. Oke, Oke, kita tekan ini. Oh, ini masuk ya, maaf, ini masuk nih. Ini seharusnya nggak ada nih. Kita delete aja. Oke, cuma itu ya. Nah, di sini langsung berubah kan? Oke, table of contents ini dihapus saja. Lalu ini semua kita blok dulu. Ini kan kita edit sedikit. Itu penomoran, maaf. Ini fontnya. Times New Roman and number fontnya 12. Oke, lanjut. Ini kan ada nih. Kan ini jaraknya. Nah, kalau dikata ada daftar isi itu ini itu box atau tidak box. Jadi tekan-tekan bo. Ini nih jenis-jenis A, B, C, teknik ini nggak box ya. Oke, Oke, udah kan? Udah kan? Udah juga, tapi lumayan. Hmm. Jadi semuanya rapi. Jadi kita tidak perlu tuh tekan lagi, tekan ini misalnya ini contoh nih, tekan misalnya referensi, terus tekan titik lagi semuanya. Nanti dia akan tidak sama. Makanya kita menggunakan eh, cara yang lebih simple. Oke, ini sudah selesai. Kalau misalnya ada perubahan nomor halaman, gimana caranya? Kita tinggal tekan nih. Nih, tekan ini sekali di daftar ini.
update tabel. Nah, dia akan otomatis berubah tuh halaman berapa. Misalnya halaman kualitas pembelajaran yang bab 2 yang ini, misalnya berubah dia menjadi halaman 5 atau halaman 6. Dia akan otomatis berubah. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan bahas mengenai daftar lampiran dan juga daftar gambar yang ini. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.